Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 mengenai manusia dan lingkungannya. Sudah siap ya anak-anak? Ya, tulang merupakan unsur utama dalam penyusun rangka manusia dan sistem gerak pada manusia. Tulang merupakan alat gerak pasif yang memiliki kerangka protein. Tulang rangka. Tulang rangka memiliki fungsi, yaitu penyangga dan penunjang tubuh. Yang kedua, pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, alat pergerakan pasif dan tempat otot melekat. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Yang kelima, tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Nah, alat gerak ada apa saja anak-anak? Ya, alat gerak ada 2 macam. Yang pertama, alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Dan yang kedua, alat gerak pasif, yaitu berupa tulang. Tulang penyusun rangka manusia. Susunan tulang manusia dalam sistem rangka manusia terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang gerak. Kali ini kita akan belajar tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Tulang tempurung kepala berfungsi untuk melindungi otak. Tulang tempurung kepala terdiri dari tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Sedangkan tulang wajah berperan dalam pembentukan wajah manusia. Tulang wajah terdiri atas 7 bagian tulang, yaitu tulang pipi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang langit, dan tulang pangkal lidah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang badan. Tulang badan memiliki fungsi untuk melindungi organ di dalamnya, seperti jantung, paru-paru, organ-organ perut, seperti bagian-bagian usus halus, bagian-bagian usus besar, ginjal, dan sebagainya. Tulang badan terdiri atas 5 kelompok. Yang pertama, kelompok tulang belakang atau punggung. Yang kedua, tulang dada. Yang ketiga, tulang rusuk. Yang keempat, tulang bahu. Dan yang kelima, tulang panggul. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak merupakan sekelompok tulang yang dapat digerakkan oleh kontraksi jaringan otot gerak. Tulang anggota gerak ada 2 macam, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Kita akan bahas tulang anggota gerak atas. Tulang gerak atas terdiri atas sekelompok tulang tangan dan berhubungan dengan gelang bahu. Tulang gerak atas tersusun atas tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari tangan. Selanjutnya, tulang anggota gerak bawah. Tulang gerak bawah berhubungan dengan tulang gelang panggul dan tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering,
tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Selanjutnya kita bahas tentang jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama, tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Tulang rawan kartilago tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang berbentuk bulat. Kita bisa melihat dari gambar berikut. Selanjutnya, tulang keras atau biasa disebut dengan osteon. Tulang keras osteon terdiri atas sel-sel tulang keras atau sejati yang disebut dengan osteosit. Silakan perhatikan gambarnya. Bentuk tulang penyusun rangka. Tulang-tulang tersusun atas kalsium atau zat kapur yang direkatkan oleh kolagen. Semakin dewasa usia manusia, tulangnya semakin banyak mengandung zat kapur dan semakin sedikit zat perekatnya. Tulang penyusun rangka memiliki 4 bentuk. Yang pertama, tulang pendek. Yang kedua, tulang pipih. Yang ketiga, tulang pipa. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Contoh dari tulang pendek adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Contoh untuk tulang pipih adalah tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Contoh untuk tulang pipa adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Contoh untuk tulang tidak beraturan adalah ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya kita akan belajar tentang sendi-sendi pada tulang. Ada banyak anak-anak sendi pada tulang. Kita akan bahas satu persatu. Sendi putar. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya, pertemuan lengan atas dan tulang hasta. Sendi pelana merupakan bentuk hubungan tulang yang berbentuk pelana kuda. Contohnya, hubungan antara tulang-tulang telapak tangan dan tulang ruas jari. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Contohnya, antar tulang panggul dan tulang paha. Sendi gulung terletak di pergelangan tangan. Sendi ini dapat berputar ke 3 arah. Tulang yang terlibat di sendi ini yaitu tulang telapak tangan dan tulang pengumpil. Sendi geser. Sendi geser hanya dapat menghasilkan sedikit gerakan. Contoh antar tulang-tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang pergelangan. Selanjutnya, fungsi dan macam-macam otot. Apakah anak-anak sudah tahu apa fungsi dari otot? Fungsi otot pada manusia adalah menjalankan dan melaksanakan kerja, lalu menggerakkan jantung, dan yang terakhir mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot. Otot manusia terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada otot polos. Yang kedua, otot lurik atau biasa disebut dengan otot rangka. Yang ketiga, otot jantung. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga otot berikut. Otot polos.
Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem syaraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos adalah bentuk otot polos seperti perahu, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dan pergerakannya lambat dan mudah lelah. Selanjutnya otot lurik. Otot lurik biasa disebut juga dengan otot rangka. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan, di mana otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran atau biasa disebut dengan volunteer. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ciri-ciri otot jantung adalah otot jantung yang berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai tulang rangka, macam-macam otot, sendi. Jika kalian masih bingung, bisa menghubungi Bapak Ibu guru.